Agustus 2025 jadi salah satu momen bersejarah buat warga Pati. Alun-alun Pati yang biasanya normal dengan aktivitas sehari-hari berubah jadi lautan manusia. Jalan utama dipenuhi ribuan orang dengan wajah tegang dan suara lantang. Mereka bergerak bersama dalam rangka menolak satu hal. Kenaikan pajak bumi dan bangunan yang naik sampai 250%. Wow. Dalam suasana yang panas ini, terlontarlah satu pernyataan dari sang bupati. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang dan suruh ngerahkan. Saya tidak akan dendam. Yang agaknya terdengar seperti tantangan untuk masyarakat. Bukan hanya ribuan, tapi puluhan ribu orang akhirnya turun ke jalan untuk menjawab tantangan tersebut. Protes membesar dan terjadilah bentrokan. Tak lama setelah itu, DPRD pun membentuk pansus untuk memakzulkannya. Tapi cerita ini nggak berhenti di situ. Kalau kita tarik garis ke belakang, ada rekam jejak panjang mulai dari penyitaan 3 miliar rupiah oleh KPK, kebijakan pajak yang memicu krisis, sampai pernyataan yang terkesan keras kepala. Sekilas ini kelihatan seperti drama politik biasa. Tapi kalau kita lihat dari sisi psikologi, ada 3 pola yang bisa menjelaskan kenapa seorang pemimpin bisa terjebak dalam lingkaran kesalahan yang sama. Dan lewat 3 pola inilah, kita bisa belajar bahwa kekuasaan, ego, dan cara kerja otak manusia bisa jadi faktor yang menjatuhkan seorang pemimpin. Ya, siapa tahu suatu hari nanti kalau kamu berada di sisi yang maha kuasa. Maksudnya, posisi berkuasa, kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita telusuri ke belakang, kisah ini sebenarnya sudah mulai sejak akhir 2023. Waktu itu, penyidik KPK mendatangi rumah sang bupati, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR. Dari penggeledahan itu, mereka menemukan uang tunai dalam jumlah yang fantastis. Tentu saja, berita ini langsung bikin heboh. Publik mulai bertanya-tanya, dari mana asalnya uang sebanyak itu? Sang bupati pun membantah. Ia menegaskan uang itu berasal dari gaji dan usaha pribadinya, bukan dari proyek ilegal. Tapi publik sudah terlanjur curiga, apalagi kasus ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan. Tekanan pun datang dari berbagai pihak. Organisasi masyarakat mulai bersuara, menilai bukti sudah cukup, bahkan menantang KPK agar berani menindak pejabat yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Tapi status tersangka tidak kunjung ditetapkan. Lompat ke tahun 2025, sang bupati membuat sebuah keputusan besar, menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Alasan resminya, tarif itu sudah terlalu lama tidak disesuaikan, sementara daerah butuh dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur. Kalau hanya dilihat dari atas kertas, mungkin terlihat masuk akal. Tapi di lapangan, kebijakan ini jadi beban berat. Warga kecil yang sudah berjuang dengan ekonomi sehari-hari, makin merasa terhimpit. Awal Agustus 2025, penolakan pun meledak. Warga membangun posko penolakan, menggalang dukungan, hingga aksi protes meluas. Di momen inilah keluar kalimat, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang dan suruh ngerahkan. Saya tidak akan dendam. Bukannya membuat massa surut, ucapan itu justru menyulut kemarahan lebih besar. Demonstrasi berubah menjadi gerakan rakyat berskala besar. Puluhan ribu orang memadati jalan, suasana memanas, aparat turun dengan gas air mata dan water cannon. Puncaknya, DPRD membentuk pansus untuk memakzulkan sang bupati. Tapi di tengah derasnya tekanan tersebut, dia justru berkata, kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Kalau dirangkum, ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi. Ada dugaan suap, ada kebijakan pajak yang kontroversial, ada sikap defensif, dan ada pembelaan diri yang terkesan keras kepala. So, mari kita bongkar dari sisi psikologis. Waktu KPK menemukan 3 miliar rupiah tunai di rumahnya, reaksi sang bupati sederhana. Ada sebuah konsep yang disebut cognitive dissonance. Secara sederhana, ini adalah rasa tidak nyaman di kepala ketika keyakinan kita berbenturan dengan kenyataan. Otak manusia pada dasarnya nggak suka konflik. Kalau ada sesuatu yang membuat kita terlihat salah, otak akan mencari cara agar kita tetap merasa benar. Biasanya caranya dengan membuat alasan atau yang dikenal dengan justifikasi. Contoh dalam kesehariannya begini. Kamu tahu ngerokok itu berbahaya, tapi tetap aja ngerokok. Biar nggak merasa bersalah, kamu bilang ke diri sendiri, yang nggak ngerokok mati, yang ngerokok mati, sama aja. Atau kamu janji mau hemat, tapi tetap belanja online. Alasannya, sayang mumpung lagi diskon. Semua itu adalah mekanisme otak untuk mengurangi ketidaknyamanan. Kita merasa masih konsisten, padahal sebenarnya sedang membohongi diri sendiri. Nah, kita bisa melihat pola yang sama terjadi pada sang bupati. Di satu sisi, ada fakta KPK menemukan uang 3 miliar di rumahnya. Kasus yang diselidiki jelas-jelas berkaitan dengan dugaan suap. Di sisi lain, ada citra diri yang harus dia jaga. Seorang pejabat yang dipilih rakyat harus terlihat bersih. Dua hal ini bertentangan.
Lalu untuk menenangkan diri, muncullah pembenaran. Uang itu dari gaji, dari usaha pribadi. Buat masyarakat alasannya mungkin terdengar nggak masuk akal. Tapi buat dirinya, itu adalah cara agar tetap merasa benar. Untuk menjaga citranya sebagai pejabat tetap bersih. Inilah bahayanya cognitive dissonance dalam dunia politik. Semakin tinggi jabatan, semakin besar taruhannya, semakin keras juga usaha otaknya melawan kenyataan pahit. Akhirnya bukan lagi sekedar membela diri, tapi udah jadi mekanisme psikologis otomatis. Kalau dibiarkan, hal ini bisa membuat seorang pemimpin merasa tidak pernah salah, meski fakta sudah terpampang jelas di depan mata. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Kalimat ini sekilas kalau pemimpin itu terdengar heroik ya. Berani, tegas, berprinsip. Tapi di balik itu semua, ada reaksi psikologis klasik yang disebut psychological reactance. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jack Bram pada tahun 1966. Sederhananya, reactance adalah dorongan untuk menolak ketika kita merasa kebebasan kita atau kewenangan kita diganggu. Contoh sehari-harinya gini, kamu lagi asik main HP, lalu temanmu bilang, jangan main terus dong, belajar gih. Apa reaksi spontanmu? Bukannya langsung belajar, malah jadi pengen main lebih lama. Itulah reactance. Semakin ditekan, semakin muncul dorongan untuk melawan. Nah, hal serupa terjadi di Pati. Rakyat merasa terbebani dengan kenaikan pajak, mereka bikin posko, kumpulin dukungan, dan akhirnya turun ke jalan. Dari kacamata sang bupati, itu dianggap sebagai ancaman terhadap kewenangannya. Dan respon spontan yang muncul adalah defensif, menantang balik. Seolah kayak mau bilang, kalian nggak bisa ngatur saya. Masalahnya, sikap seperti ini bukannya meredakan, melainkan memperburuk keadaan. Kalau awalnya rakyat hanya ingin kebijakan ditinjau ulang, setelah ditantang, kemarahan mereka berubah menjadi kolektif. Demonstrasi makin besar, massa semakin banyak, konflik pun makin panas. Ini kayak efek domino. Reactance individu dari seorang pemimpin memicu reactance kolektif dari rakyat. Dan begitu publik merasa diremehkan, kepercayaan hilang, aksi protes berubah menjadi amarah massal. Jadi, ucapan singkat itu bukan cuma blunder komunikasi politik. Itu adalah gambaran mekanisme psikologis, bagaimana seseorang bereaksi keras ketika kewenangannya terasa diganggu. Ironisnya, semakin keras reaksi yang ditunjukkan, semakin besar pula resistensi yang dia ciptakan di luar sana. Setelah adanya semua gejolak itu, tekanan makin keras. Demo besar-besaran, desakan pemakzulan, dan media pun terus menyorot. Di situasi seperti ini, masyarakat tentu berharap pemimpin bisa menenangkan keadaan, atau mendengar keluhan, atau setidaknya menunjukkan empati. Tapi yang keluar justru kalimat, Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Terdengar ringan diucapkan, tapi kalimat itu membuka pintu ke sisi psikologis lain, sifat narsisistik dalam kepemimpinan. Dalam psikologi politik, ada istilah hubris syndrome. Ini adalah kondisi ketika seorang pemimpin merasa dirinya tidak tergantikan. Ia melihat jabatan bukan sebagai amanah yang bisa dipertanyakan, melainkan sebagai legitimasi absolut. Seolah suara rakyat di masa lalu bisa dipakai untuk menolak suara rakyat di masa kini. Kalau ditarik ke sifat narsisistik, ada beberapa pola yang muncul. Fokus pada diri sendiri, bukan kebutuhan orang banyak, menekankan legitimasi personal, bukan empati, merasa memiliki otoritas moral yang tidak bisa disentuh. Sekilas hal ini bisa terlihat seperti bentuk percaya diri, tapi kalau ditelusuri lebih jauh, ini justru tanda seorang pemimpin mulai terputus dari realitas sosial. Bayangin, rakyat udah turun ke jalan dalam protes besar, bukannya cari solusi tapi berlindung di balik status. Coba ada temenmu yang jelas-jelas salah, tapi dia bilang, kamu nggak bisa nyalain aku dong, aku kan ketua tim. Gimana tuh reaksimu? Posisi dijadikan tameng, bukan tanggung jawab. Itulah yang tampak di sini. Pernyataan saya dipilih rakyat lebih terdengar sebagai pembelaan ego, bukan jawaban atas krisis. Dan di titik ini, seorang pemimpin bisa terjebak dalam keyakinan bahwa dia benar hanya karena posisinya. Inilah kombinasi berbahaya antara narsisme politik dan hubris syndrome. Sebuah keyakinan bahwa kekuasaan adalah milik pribadi, bukan mandat yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh rakyat. 3 pola psikologi yang tadi udah kita bahas, cognitive dissonance, psychological reactance, dan hubris syndrome, kalau digabung, bisa membentuk gambaran yang jelas. Seorang pemimpin merasa tertekan, merasa diserang, lalu otaknya mencari cara untuk tetap merasa benar. Tapi bukannya meredakan krisis, setiap respon justru memperbesar masalah. Dan sebenarnya ini bukan hanya soal satu orang atau satu jabatan ya. Kalau kita melihat sejarah politik, pola ini berulang. Banyak pemimpin tumbang bukan karena lawan politik, melainkan karena perang melawan dirinya sendiri. Perang melawan ego, melawan ketidakmauan mengakui salah, melawan kebutuhan untuk selalu tampak kuat. Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pertama, kekuasaan bisa dengan mudah membuat manusia terjebak dalam ilusi. Kedua,
dipilih rakyat bukan berarti kebal dari kritik rakyat. Dan ketiga, yang membuat pemimpin bertahan bukan keras kepala, tapi kemauan untuk mendengar. Jadi kalau suatu hari nanti kamu berada di posisi berkuasa, entah sebagai ketua organisasi, pemimpin tim, atau bahkan pejabat, ingatlah 3 hal ini. Jangan lari dari kenyataan dengan justifikasi, jangan defensif ketika dikritik, dan jangan biarkan jabatan membuatmu lupa bahwa yang kamu pimpin itu bukan data, bukan angka, tapi manusia. Karena pada akhirnya, sehebat apapun seorang pemimpin, ia hanya setinggi kepercayaan rakyat yang menopangnya. Semoga bermanfaat, dan see ya.